Tuh, apa kaitannya? Mada takulu, apa yang akan, karena ini cerdas, ini juga cerdas. Setan tuh nggak bodoh kan? Setan tuh cerdas. Ini sekarang lagi mainkan peran pinternya nih. Orang sekarang dihantui rasa takut, betul kan? Ya, berita-berita rumah sakit udah nggak muat, sampai dirawat di lorong-lorong, sampai takut nih. Ini setan girang. Akhirnya kita tidak menghadirkan kebesaran Allah. Banyak-banyak hasbi Allah, kata Nabi, kul fa'aksir min qawli la hawla wala quwwata. Rasa takut itu kita akhirnya tidak bisa menghadirkan Allah. Saking takutnya akhirnya tidak menghadirkan kebesaran Allah. Maka karena itu fa'aksir min qawli la hawla wala quwwata, perbanyak olehmu dari berucap la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Nabi setiap subuh dan maghrib sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dan Al-Adhkar, subuh hasbiyallah 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 7 kali. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Itu cerminan orang yang bertauhid. Hasbiyallah 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 7 kali. Besok subuh amalin, maghrib amalin hasbiyallah 7 kali, tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka beliau ditanya, "Madza ta'kulu, apa yang akan kau makan?" "Akulul mauta, aku akan makan kematian." Sebetulnya benar ini jawaban. Jadi bapak-bapak nanti pulang ke rumah ditanya, "Bang, mau makan apa?" Jawabannya apa? Kan nanti ya Allah, nih ngaji di mana nih, kesambetnya ditanya makan apa, makan mati. Sebetulnya betul. Satu-satunya makanan yang belum kita makan ya kematian, yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan dicipin al-maut, kematian. Jadi kalau kita belum makan makanan yang mewah-mewah tuh nggak apa-apa dah. Ya, orang kadang-kadang makan nih lupa pada makanan yang pasti dia makan meskipun belum sempat ya makan. Yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua tanpa kecuali akan merasakan kematian dimakan. Maka pertanyaan mudah, madza ta'kulu? Akulul mauta, aku akan makan kematian. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar sayyidil khalaiqi wal bashar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa yaqulu Allah ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa yaqulu Allah ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah takziah berpulang ke rahmatullahnya sahabat saya dan guru kita sahibul fadilah rahmatullah alaihi waridwanu Kiai Haji Syarif Mursal Al-Batawi. Ini cuma dzikru mahasinil maut ya, menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Saya kenal lama dengan beliau ini.
Pertama karena satu guru berguru dengan Muallim Syafi'i Adami. Ini almarhum termasuk yang sangat paling rajin. Ya di antara banyak murid Muallim Syafi'i yang paling rajin nih beliau nih. Kalau Ustaz Fahru ya yang pinternya ya. Kalau saya cuma sekedar nenteng-nenteng kitab beliau saja dan jagain sendal Muallim Syafi'i Adami itu level saya. Kalau level beliau nih sering kemana-mana. Jadi kalau mau tahu riwayat bagaimana Muallim Syafi'i Adami kalau beliau masih hidup nih rujukannya selalu masodirnya ini. Ya kalau Ustaz Fahru pinternya, kalau saya kebagian nenteng-nenteng kitabnya aja menjagain sendal guru. Bagian nenteng aja begini. Ini cerita zikru mahasinil maut saja. Jadi kalau disebut kebaikannya, jadi nazarat alaihi rahmatur rahmat itulah untungnya kalau kita hidup jadi orang baik. Inda dzikri ahlis sholat tatanazzalu rahmah. Jadi disebut namanya dengan segala kebaikan turun rahmat Allah tuh. Jangan kita nanti dikenal tukang joget jam itu. Dia di mana empang juga ada dia ada. Disebut di mana majelis dia hadir, di mana kiai dia ada. Itu jadi nanti turun rahmat, ya, turun rahmat. Inilah kita nih sekarang ini dalam hidup sedang menyusun biografi siapa kita kata orang soleh. Ya. Orang hidup itu nanti bakal dikenang sesudah matinya. Ya. Jadi kita sedang menyusun biografi siapa kita. Bahwa kita bakal disebut sesudah kita nggak ada nanti. Disebut sebagai apa? Tukang ngaji, tukang joget, tukang mancing, tukang main layangan, tukang adu ayam, tukang kawin. Tergantung nanti disebut sesudah matinya. Ya, saya lupa ungkapan orang solehnya tuh. Ya pokoknya kita ini sedang menyusun biografi siapa kita. Nanti disebut siapa kita sudah matinya kita ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk disebut menjadi orang baik nanti sesuai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Sebetulnya harus bicara ilmu karena ini majelis ilmu. Tapi saya lihat orang-orang ini nampaknya lebih senang ketoprak karena Sri Mulatan. Maka saya bawa dengan bahasa kalimunas ala qadri ukulih. Ada seorang soleh dari kibarit tabi'in Pak, namanya Ibrahim bin Adham. Ini tergolong kibarut tabi'in yang ditokohkan dari generasi tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengaku dalam kitab itu sebutin dituturkan ma min sabahin illa wa ya'tini syaitan. Tiadalah dari setiap pagi melainkan datang kepadaku syaitan. Jadi Ibrahim bin Adham tuh tiap pagi bukan didatengin tukang bubur Pak, bubur bukan tukang koran, tapi yang datang siapa? Syaitan. Ma min sabahin illa wa ya'tini syaitan. Tiadalah dari setiap pagi melainkan datang kepadaku satu syaitan. Wa yas'alani an salasin, dan ia selalu bertanya kepadaku tentang 3. Datang cuma nanya 3 aja, bukan nakut-nakutin, bukan, tapi datang nanya 3. Wa yas'alani an salasin, nanya kepadaku tentang 3 perkara. Ya, pertanyaannya mudah, tapi kalau salah jawab jadi celaka. Pertanyaannya madza ta'kulu? Apa yang akan kau makan? Itu pangannya. Wa madza talbasu, dan apa yang kau akan pakai? Wa aina taskunu, dan di mana kau akan bertempat tinggal. Tanya 3, madza ta'kulu, apa yang akan kau makan? Urusan apa itu? Gegarsan. Madza ta'kulu, apa yang akan kau gegares? Madza talbasu, apa yang akan kau pakai? Sandang. Aina taskunu, papan, di mana engkau akan bertempat tinggal. Gampang kan, makan apa, pakai apa, tinggal di mana. Ini kan pertanyaan mudah. Ya kalau kita senang makan apa ya rawon setan gitu. Karena rawon setan, betul. Ada rawon setan yang masak siapa? Kuntilanak. Rawon setannya juru masaknya kuntilanak. Maka takul, apa yang kau akan makan? Ini pertanyaan mudah, tapi kalau salah jawab bisa celaka. Maka Ibrahim bin Adham tanya, "Madza ta'kulu?" "Akulul mauta." Aku akan makan kematian. Tuh, apa kaitannya? "Madza ta'kulu?" Apa yang akan, karena ini cerdas, ini juga cerdas. Setan tuh enggak bodoh, Pak. Setan tuh cerdas. Ini sekarang dimainkan peran pinternya nih. Orang sekarang dihampiri rasa takut, betul kan? Ya, berita-berita rumah sakit udah enggak muat, sampai dirawat di lorong-lorong, sampai takut nih. Ini setan girang. Akhirnya kita tidak menghadirkan kebesaran
Allah. Banyak-banyak hasbi Allah. Kata Nabi, kul fa'aksir min qawli la hawla wala quwwata. Rasa takut itu kita akhirnya tidak bisa menghadirkan Allah. Saking takutnya akhirnya tidak menghadirkan kebesaran Allah. Maka karena itu fa'aksir min qawli la hawla wala quwwata. Perbanyak olehmu dari berucap la haula wala quwwata illa billah. Bahkan Nabi setiap subuh dan maghrib sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dan Al-Adhkar, subuh hasbiyallah 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 7 kali. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Itu cerminan orang yang bertauhid. Hasbiyallah 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 7 kali. Besok subuh amalin, maghrib amalin hasbiyallah 7 kali, tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Maka beliau ditanya, "Madza ta'kulu? Apa yang akan kau makan?" "Akulul mauta, aku akan makan kematian." Sebetulnya benar ini jawaban. Jadi bapak-bapak nanti pulang ke rumah ditanya, "Bang, mau makan apa?" Jawabannya apa? Makan nanti. Allah ini ngaji di mana nih, kesambetnya ditanya makan apa, makan mati. Sebetulnya betul. Satu-satunya makanan yang belum kita makan ya kematian, yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti merasakan dicipin al-maut, kematian. Jadi kalau kita belum makan makanan yang mewah-mewah tuh nggak apa-apa dah. Ya, orang kadang-kadang makan nih lupa pada makanan yang pasti dia makan meskipun belum sempat ya makan. Yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua tanpa kecuali akan merasakan kematian dimakan. Maka pertanyaan mudah, madza ta'kulu? Akulul mauta, aku akan makan kematian. Saya cerita dikit tahadus bin Na'mah. Ya, kalau habis ngajar ke pengajian ada jamaah yang suka ngajak makan, makan gitu. Saya sering nolak, sedangkan ada majelis lagi takut pada mereka. Akhirnya saya diajak juga, dijemput di rumah, diajak makan. Tuh enak kayak guru ngaji tuh, bininya nggak pernah masak. Kayaknya kalau muludan beras saya awet tuh. Udah nggak usah masak, nanti gue dimpanin di muludan. Makan, kan beras saya awet. Mungkin nggak punya beras datang ke rumah dah, kalau nggak ada rasa malunya. Iya, nggak punya kain datang ke rumah. Saya banyak banget kain di rumah, saya taruh kain aja. Saya datang saya bagi. Tapi yang saya bagi saat orang, kalau orangnya gendut, saya kasih kain cap gajah duduk. Biar dia lagi pakai bener-bener gajah lagi duduk. Dia ini nggak punya kain datang ke rumah, diajak makan. Keliling-keliling. Yang namanya dia barangkali takdim cinta sama guru, tentunya nggak di warteg, masa makan di warteg. Beli makan yang enak, makan yang diambil daerah saya nggak sebut dan nanti minta diajak lagi. Ya, makan keliling, mobilnya baru, Pak, enak baru. Nggak kipas-kipasan AC tadi, mampir ke resto. Kalau saya sebut restonya ini orang pasti tahu kan, daerah elit gitu ya. Dan itu biasanya yang makan juga mobil-mobil mewah, Mercy, BMW itu ya, Alphard segala macam. Avanza nggak ada, walaupun jambu Avanza. Tapi Avanza hebat, susah disusul lah. Kita nyusul Avanza 2, di depan masih 3 lagi Avanza, nyusul 3 masih 6 lagi, susah disusul Avanza, saking hebat, hakim banget. Udah akhirnya masuk ke restoran, pintunya gede tinggi banget, yang bukain cakep banget. Ya restoran mahal masa nenek nasi uduk porodiah itu. Kain pintu cakep, silakan bangku. Kita mau duduk aja geser bangkunya. Udah duduk dipakai nama remek ya. Saya bilang teledik ini. Kalau kita kan makan ya bebas-bebas aja ya, ikutin. Supaya yang netes maksudnya. Kenapa? Sebelum makan Pak mau ngopi. Oh dan kopi aja lah, kopi air dikasih. Daftar menu kopinya. Macam-macam kopi Pak. Macam-macam kopi tuh. Ronaldo, Lionel Messi, Frank Lampard segala macam ada di situ tuh. Saya kopi aja nih, kopi air. Saya pesan kopi, namanya saya lupa sebut. Dibawain kopi. Nggak lama bawain kopi. Segini secangkir. Udah kayak orang habis ngaji, puyeng ya, ngopi aja lu dah, ngopi lu. Ini saya tahu nih, tester nih, saya tester kopi. Ini kapal api nih, ini kapal api nih, nggak lain nih, 2.000 ini mas. 2.000.
Saya ngopi itu beda, tapi cocokan ini. Saya ngopi itu. Katanya kopi mahal tuh, kopi robusta apa segala macam ini. Tapi jauh banget, kopi apaan ini? Gue cocoknya kapal api nih. Udah taruh lah namanya dijajanin ya, jajanin protes udah rapi-rapi. Saya iseng-iseng lihat daftar harganya berapa duit ini. Secangkir itu 150.000. Nah, ini kan 2.000 ini. Kalau gue tahu pego, gue minta mentahnya. Betul nggak? Kopi secangkir pego 150.000. Kalau gue tahu gue minta mentahnya. Dapat pego lah kita di kapal api, kita jembreng di rumah kita kapal api, betul nggak? Ya dapat 75 saset, betul. Itu kan 2.000 kali 75 150.000. Udahlah, alhamdulillah pernah nyobain, penting bakal cerita nanti pernah makan di situ gitu. Udah nggak lama udah dikasih sodorin daftar menu. Bukan kayak ente datang minta makan aja, belum terbuka dulu dessert namanya segala macam. Udah daftar menu. Makanan Pak ada 100 macam tuh, satu juga gue tahu itu makanan. Apa ini namanya? Nama Prancis, Jerman, Jepang. Jangan nanya kredok, jangan, nggak ada karedok nggak ada situ. Tapi saya ini ada tuh fried rice. Nah, artinya apa? Sego goreng gitu. Ini aja nih fried rice. Saya tahu, saya guru bahasa Inggris, fried rice berarti nasi gini aja dah. Saya pikir nasi goreng kita dah, atau nasi goreng nyak kita di rumah gitu ya. Udah saya mesen nasi goreng aja, padahal habis lohor. Dia bilang Pak, kalau gini jam-jam gini nggak ada yang mesen nasi goreng. Pasang nggak ada yang gua kenal. Tapi kasih ini lagi bipang lagi. Bipang lagi, ini aja nasi goreng. Udah tungguin nasi goreng. Itu Pak di meja tuh ada pisau, ada garpu, ada sendok, ada golok, ada gergaji, ada linggis, ada martil. Ini di atas meja makan ada pisau, ada sendok, ada garpu, ada gergaji, ada golok, ada martil, ada celurit di situ, ada kleong di atas meja. Allah, ribet makannya. Udah akhirnya datang gitu Mas. Piringnya segini nih, gede nih. Gede. Nasinya di tengah setuncel. Segini nih. Ditancepin udang. Jadi nasinya di sini setepel, tancepin udang tengah. Dan di sekelilingnya diaurin daun. Saya pikir daun mengkudu. Aur hijau tuh mengkudu. Saya cobain. Ya Allah, ini rasa apa ini nasi goreng teledik namanya. Tahu teledik? Teledik tahu? Nggak ada bentuknya teledik mah. Kalau teh ayam ada, teh lancung yang hijau yang bau tuh. Kalau teh ayam yang ampar-amparan. Kalau teledik, kalau orang gedek, orang Betawi memang teledik loh. Itu nggak sebutannya ada, tapi bentuknya nggak ada. Makan juga. Udah singkirin. Udah nggak jadi makan, cuma makan satu suap aja. Kalau saya kan makan enak kan angkat kaki dulu ya, angkat kaki, keringetan dah ya, sumbrah namanya. Ini modelnya kan kalau makan angkat kaki, kalau giliran bayar angkat tangan semua. Makan angkat kaki, bayar angkat. Gue kalau bayar angkat tangan. Udah makan, udah singkirin dah. Dia pergi saya daftar harganya. Itu nasi goreng segitu tuh 250.000. Kalau gue tahu gue minta mentahnya aja. Tadi pego sama 250.000, 400 masuk. Oh, bisa beli BHS nih, betul nggak? Udah rezeki dah makan dah, rapi makan pulang dah. Saya bilang itu yang makan di situ orang-orang iya, saya lihat aja mobil Alphard, Mercy, BMW segala macam. Ini bahaya nih. Ya kadang-kadang nggak apa-apa kita nggak akan nyobain makan kan banyak tuh Jepang ya, tempura. Ini sabu haki. Ini tuh sabu haki. Nggak tahu pernah masuk apa belum. Depan kan ada sabu haki tuh depannya ya. Satu udah masuk. Itu mentah semuanya, nanti kita masak sendiri tuh di dalamnya. Nah, saya pernah makan di situ ngajak anak sama ponakan. Subhanallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya mau pulang, saya mau bayar dari pusat ada yang bayarin. Kalau giliran bayaran tuh bisa 2.500.000 rame-rame di situ. Saya mau bayar ada yang bayar, sudah ada yang bayarin. Alhamdulillah, subhanallah. Makan. Nah kita nih belum makan apa-apa, nggak apa-apa dah. Asal jangan lupa sama satu makanan yang kematiannya kullu nafsin. Orang banyak berbangga-bangga soal makanan sampai dia lupa kepada makanan yang pasti dia makan meskipun belum dia sempat makan. Jepang
makan ada sukiyaki, ada tempura, blegur tempura tuh makanannya bertempur. Ya, ada teriyaki, maling teriyaki, tempura, sukiyaki. Ada yang saya pesan sampai 2 jam belum keluar. Bilang lama amat. Iya kan bapak nyebutnya mesennya aki-aki. Rebusnya 2 jam ini. Lama udah kakal dagingnya aki-aki. Pantes lamanya mesennya aki-aki. Udah sana itu restoran orang-orang jet set satu. Iya, ini bahaya nih. Kalau kita nih sombong-sombongan soal makan, kita bisa lupa apa karena makanan kullu nafsin dha'iqatul maut itu. Nah, almarhum ini sudah merasakan dha'iqatul maut. Tapi mudah-mudahan seperti yang diceritakan oleh para guru Nabi Ibrahim alaihissalam itu, ketika mau dicabut nyawanya, karena dia Khalilur Rahman, dia agak sedikit menolak. Dia katakan kepada malaikat pencabut nyawa, hal yang bagi lil habib ayak bidaruha habibih. Karena Nabi Ibrahim ini kan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ketika akan dicabut nyawanya, dia titip salam sama malaikat tuh. Malaikat katakan kepada Allah, hal yang bagi lil habib ayak bidaruha habibi. Apakah pantas Allah tuh kekasihku ayak bido, ia mencabut ruha habibi, ruh kekasihnya. Saya ini kekasih Allah. Apakah Allah pantas bagi Allah kekasihku mencabut ruh orang yang dia cinta? Hal yang bagi lil habibi ayak bidaruha habibi. Itu malaikat dibilang itu sampai bingung dan riwayat itu. Mau dicabut nyawanya, ngomong apakah pantas bagi Allah kekasihku ia mencabut ruh kekasihnya. Mungkin kalau orang cinta pada seseorang dibikin mati. Hal yang bagi lil habibi ayak bidaruha habibi. Apakah pantas bagi Allah kekasihku dia mencabut ruh kekasihnya. Sampai malaikat pulang, bingung mau nyambut nyawanya, bingung karena ngomongnya dia. Tapi bapak-bapak jangan ngomong begini, ini bakal bikin mengkelap malaikat nih. Kalau bapak-bapak mau dicabut ngomong begitu malah digejik, malah kayak ledik lu, malah dicekek. Akhirnya malaikat faraja ila malikil jabar, pulang malaikat kepada Allah SWT. Tapi ketika nyampe Tuhan, hambamu bilang Ibrahim tuh bilang hal yang bagi lil habibi ayak bidaruha habibi, apakah pantas bagi kekasihku Allah mencabut ruh kasihnya. Dia bilang begitu, kata Allah, irji wa kullahu, kau kembali dan katakan kepada Ibrahim yang mengaku sebagai kekasihku, wa kullahu, dan katakan olehmu kepadanya hal yang bagi lil habib ayak ro'a liqa'a habibi. Katakan kepada Ibrahim hal yang bagi lil habib, apakah pantas ia mengaku kekasihku, ayak roha, ia benci, tidak senang liqa'a habib, ketemu dengan kekasihnya. Balik malaikat, nggak pakai ngomong lagi. Ya, mau ngomong apa lo? Allah sampaikan hal yang bagi lil habib, apakah pantas kau kekasih Allah, kau tidak suka benci ketemu dengan kekasih. Hal yang bagi lil habibi ayakraha liqa'a habibi, apakah kau pantas mengaku kekasihnya Allah, tidak senang ketemu dengan Allah. Sekarang Nabi Ibrahim yang diam. Nabi Ibrahim yang diam, tadi malaikat yang diam, sekarang Nabi Ibrahim yang cabut aja udah. Kalau kau memang senang ketemu dengan Allah, ya itu lewat hal yang bagi lil habib ayyaqra liqa habib, pantas bagi seorang kekasih ia tidak senang ketemu dengan kekasihnya lewat Jadi kalau ingin ketemu dengan Allah lewat dan jangan benci kepada kematian, karena kau akan berjumpa dengan kekasihmu. Almarhum ini sudah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketemu udah senang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan lupa soal makanan bisa melupakan kita pada makanan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, ai madza talbasu, apa yang akan kau pakai. Ini soal pakaiannya. Ini soal pakaian bisa jadi kita lupa pada pakaian, maka Ibrahim bilang aja madza talbasu albasul kafana. Saya akan pakai kain kafan. Jadi pakaian yang sebenarnya kita pakai adalah kain kafan, bukan tulisan FBR, PP, terus apalagi majelis-majelis, bukan. Kan ilbasu siyabal abyad, pakai baju yang warnanya putih. Ilbasu siyabal abyad, pakailah oleh kalian pakai baju yang warnanya putih. Ibarat itu warna putih. Nanti ya pakai baju partai enggak? Ya, andai kata dia partainya kuning, kain kafannya kuning. Enggak, merah apalagi bikin logot malaikat itu. Jadi merah ini udah gue bakar sekali. Begitu kan? Ya putih ya, ilbasu siyabal abyad. Maka madza talbasu albasul kafana, saya akan pakai kain kafan. Kalau kita pikir betul juga Pak. Ya, yang kita pakai apa? Ini kita punya semuanya di baju-baju yang udah kita jahit belum kita pakai, yang masih bahan di lemari masih ada, udah nyari bahan lagi. Kainnya udah banyak banget. Saya di rumah tuh ya betul kayak toko kain di rumah, karena saya alhamdulillah tiap tahun nggak pernah beli kain Pak.
Kain nggak pernah ada yang saya beli sih. Alhamdulillah orang bawain semuanya, bawain. Alhamdulillah. Ada BHS yang apa sistem. Tapi saya hadiahin kepada guru-guru kiai lagi. Kayaknya yang nggak punya kain ini datang ke rumah saya dah, marhaban marhaban. Cuma syaratnya kalau nggak ada rasa, malu itu aja. Itu aja syaratnya. Nggak tahu malu, nggak apa-apa juga. Al-basul kafana. Saya cerita lagi, betul ini kisah nyata saya. Ceramah gini kalau saya bohong kan dosa. Ya, Ustaz, saya senang kalau Ustaz lagi ngajar pakai jas warna motif kotak-kotak. Nanti kapan-kapan kita cari bahan jadi. Diajak lagi, saya dijemput di rumah tuh, diajak beli bahan. Saya bilang masih banyak di rumah bahan, sedang ada baju semuanya. Jadi masih termasuk bagi saya tuh tiap tahun tuh Koko Almia. Kalau sekarang kan ada Amu ya, ada An-Nur, Amu, An-Nur. Nah, ini beliau bagi saya. Jadi saya mohon saya sedekahin pada orang kan ini udah kebanyakan biar sedekah jariahnya nyambung terus. Yang bawain sendal, yang belum pernah bawain bini. Dibawa saya ke toko bahan. Saya nggak sebut tokonya, cuma yang punya India. India kan raja tekstil ya. Cina aja tuh tiara kalau udah sama India berhadapan soal tekstil. Makanya di mistik tuh Cina nggak main. Pemainnya India sama Ikobana, orang Padang tuh ada Ikobana. Udah turun. Pilih jangan saya antumnya akhirnya diambilin, copot ini aja ambil bahan. Potong mas 3 meter buat guru saya. 3 meter saya jangan banyak. Celana paling 1/4 cukup baca. Enggak usah atas bawah jahit jas gitu. Sudah diambil. Dia pilihan dia pas paling bagus kan diambil. Potong 3 meter. Potongnya hati-hati. Dan gampang itu motong itu karena lembut bahannya. Kalau bahan kita kan ini kadang-kadang mengsok, tahu mengsok. Intinya apa mengsok gitu. Karena benangnya benang nggak jelas. Ukur, loh kok ukur? Iya ukur atas bawah jas tuh. Subhanallah, itu sorenya jam 3 sore saya mau sholat asar, assalamualaikum, orang udah nenteng jas tuh, udah jadi ngukur jam 10, jam 3 sore. Jadi kalau kita kan ngukur 2 minggu, 4 bulan kemudian baru jadi. Tapi karena udah dijadi, ini kok rasanya nyekeng nih ya, bahan murah menjahitnya bari meleng kan jahit. Bari meleng kan jahit. Bari meleng bahan murah. Udah saya nanya berapa semeternya tuh 1.500.000 bahan. Tuh kan udah ngomong masya Allah. Belum net duitnya udah masya Allah. Masya Allah potong 1.500.000 berapa meter tadi? 3 meter kali 1.500.000 4.500.000. Kopi pego, nasi goreng 250 jumlahin berapa tuh? Ya, ini kan orang kita lucu, belum ada duitnya udah dihitung-hitung betul nggak? Makanya jangan percaya sama RW, sama RT. Mana RW? Lurah, sama RW, sama RT jangan percaya. Duit belum bagi-bagi. Ntar kalau pembebasan gue bagi 20 juta lo, lu 30 juta lo, lu 50 juta, lu 1 juta duduk kelurahan lo nggak kerja. Ada yang pintar diem aja, lu diem aja. Enggak, saya bingung, duitnya ada teh. Lu ya, duit belum ada bagi-bagi, goblok. Betul nggak orang kita gitu ya? Suka bagi-bagi duit, padahal duitnya belum. Kecuali udah numpuk dah, mau udah kita ya. Ini duitnya belum ada udah dibagi. Jangan percaya, melurah, RT, camat, ya, RW dia mah duit belum ada udah dibagi-bagi. Nanti udah ada duitnya, nggak bakal dibagi-bagi. Ya, kabur mana tahu meratnya tuh. Udah itu semeternya 1.500.000, 3 meter berarti 4.500.000. Tentunya jahitnya nggak murah. Ngukur pagi jadinya sore. Saya bilang ongkos jahitnya 2.500.000 tuh berapa tuh? 3.500.000, 2.500.000, 7 juta. Kalau gua tahu gua minta mentahnya kan jadi. Lah buat apa mahal-mahal gitu ya? Ya kita kondangan ke kampung paling kue pepek kan. Ya pakai kondangan takut keseripet duduknya, takut kesangkut paku bahan mahal gitu. Udah ini hati-hati pakaian. Kita kadang-kadang berbangga. Orang kalau pakai jas mahal tuh mereknya ya, begitu tuh biar dibaca orang tuh. Atau pulang stroke. Tangannya begini. Ya, kalau pakai sepatu mahal, tuh merek krokodil tuh duduknya nggak begini nih. Dia goyang-goyang biar lihat orang lain. Merek buaya yang pakai buaya. 20 juta itu. Kaos kaki aja bisa ada yang 2 juta di Pondok Indah Mall tuh kaos kaki. Nah, hati-hati soal pakaian. Kita lupa pada al-basul. Maka Ibrahim bin Adham cerdas.
Maza talbasu albasul kafana. Apa yang akan kau pakai? Saya akan pakai kain kapan. Jadi nanti kapan-kapan kondangan tanya bini, Bang kita mau pakai apa nih? Jawabannya apa? Kapan? Masa pocong kondangan. Betul, tapi albasul kita lihat, kita turunkan ya Allah cuma 3 helai kan. Dari kain putih berapa duit sih kain putih bayuran? Ya murah itu kita pakai. Di dunia kita bangga-bangga dengan pakaian bagus. Memang hudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrabu wala tusrifu. Pakai perhiasan baju yang bagus. Silakan kalau punya rezeki, jangan pelit-pelit lah, pakai baju yang bagusan dikit. Pakai batik yang mahal, jangan di pasar malam yang senggetan. Beli yang bagusan dikit. Bini dandanin juga yang cakep, jangan bini bontok bang. Tahu bontok? Iya, punya duit kita ya, kain BHS punya lah gitu. Jangan cap gajah Depok mulu, kerjanya Depok, gajah Depok. Tapi jangan lupa, baju mahal itu bisa bikin lupa kita kain. Ini pesan Ibrahim. Yang ketiga, aina taskun, di mana engkau akan bertempat tinggal. Ini sandang, pangan, papan. Saya kalau ceramah di mana-mana orang tanya, Ustaz tinggal di mana? Di Pondok Pinang. Ustaz Ali Pondok Pinang. Sebelah mana Pondok Indah? Sebelahnya. Jadi saya tidak di Pondok Indah, tapi Pondok Pinang. Mereka ke bagian indahnya, saya ke bagian Pinangnya. Pondok Indah di Pondok Pinang. Jadi harga tanah beda Pak. Tapi orang-orang Pondok Indah tuh kalau zikir gini ngundang orang Pondok Pinang. Saya punya sahabat di Pondok Indah, Ustaz, nanti malam mau ada haul juga. Kan orang Palembang, haul orang tua saya, tolong nanti bawa jamaah 10 orang ke tempat saya. Angkanya pada nomor WA nih pada saya. Ini nomor WA jamaah, Pak Ustaz jangan dihapus nomor saya. Iya lu ngarepin diajak tahlilan kan. Ini nomor WA jamaah banyak nih ya. Matroji, Rojali, Nasir, Sirojudin ada di sini semuanya. Sudah bawa jamaah 10 saya omongin. Nanti habis sisa datang ke rumah gue ya. Oh siap mana Pondok Indah? Wah nyayur nih. Pondok Indah nyayur nih. Iya dah rezeki. Itu abis asar udah pada jongkok depan rumah gue. Udah pada jongkok. Ntar abis isya nggak takut ketinggalan, saya kan jarang-jarang ada ini. Udah pada jongkok. Enak dijemput Pak. Pakai Bluebird 3/4 tuh. Bluebird tuh mobilnya, bukan Metro Mini S75, S74, terbuat Blok M betul. Ya S16 mana? Iya, Blok M Pasar Jumat. 610 Pondok Labu 75. Ya, saudara lu sama S75 79 Fatmawati 72 radio dalam Kuantas Bima 508 Kuantas Bima 508 Ciputat Kapur Rambutan copetnya no Kopaja P20 nah tenang copetnya juga tahu Kopaja 20 Tenabang 40 tahu copetnya dia jemput pakai Bluebird 3/4 datang buat di Semarang. Wah, udah siap-siap pada berebut naiknya Pak. Jangan pada berebut jatuh lu ntar. Udah takut tinggalan san, udah pada naik. Di mobil itu udah nyingsot. Dia tahu bakal dapat duit pada nyingsot. Lu nyingsot dikir nyingsot bukan saking kebayang duit ini. Nyampe dari rumahnya di sini di Metro Alam. Metro Alam kan ada kelas Bukit Golf itu Pak Sudikat Mono. Saya pernah dulu dengan ayah nih. Pak Sudikat ke rumahnya, Allah buka pintu belakang itu 8 gol. Kalau kita kan buka pintu rel kereta. Kalau dia buka pintu belakang udah rumput golf. Jadi kalau main golf udah buka pintu belakang udah main golf aja. Kalau kita kan buka pintu belakang empang, tabunan orang, comberan tetangga dia. Kalau dia buka pintu lapangan golf. Itu beda lagi amplopnya itu. Ya, saya udah turun berebut. Jangan berebut pada jatuh malu. Udah masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pintu rumah. Kalau kita orang kampung, ini lampu serenceng. Ini lampu serenceng berapa duit harganya ini udah jangan pada bingung orang kampung. Udah terus tuan rumah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bapak-bapak, ini nanti saya khusus minta yang mimpin Yasin Ustaz Sofwan, tahlil Ustaz Sofwan, doa Ustaz Sofwan, mau itu Ustaz Sofwan, semuanya. Ada yang ngelutuk Pak, waduh borongan nih. Ini ngomong borong, gue tabok, gue kajak-kajak lagi. Ngomong borongan, gue tabok, gue kajak-kajak lagi loh. Iya, barangan aja borongan. Ini tuan rumah, kan ini tuan rumah. Saya nggak mau serakah beliau, jadi beliau nggak mau yang lain. Pokoknya Yasin, tahlil, tasbih, ceramah, doa saya semuanya. Berapa tuh? Tahlil 1,
Ya target berapa tuh? Ya yasinnya berapa? Tasbihnya, doanya, mau idolnya berapa kan 5 paket itu. 5 paket berapa juta itu? Udah kita mimpin yasin, tahlil, tasbih, doa. Rapi-rapi dah dakwahum fiha. Sampai yang dakwahum kan dikasih orang juga kan doa butut tuh. Kan ada doa utama, ada doa butut. Dakwahum ada amplopnya juga tuh. Makanya ustaz-ustaz kelas 2 tuh biar untuk dakwahum ini ya. Manfa'anan bala itu dakwahum fiha. Kan di kitab gimana dia? Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salamu akhiru dakwahum anil. Ada tuh amplopnya tuh. Ya. Kalau di kampung kan jangan sampai doa megang ini aja kudu kita pikirin amplop dulu udah megang sombok gitu. Kayaknya nggak boleh ada nih sombok nganggur nih, sombok nganggur ambil aja. Pokoknya kalau udah assalamualaikum iftitah pasti ada dipikirin panitia amplopnya tuh. Udah. Habis itu doa makan malam, bapak-bapak makan malam. Waduh, emang dari tadi dari rumah nggak makan, dari asar belum makan, tahlil belum makan pondok indah tuh apa? Meja ini masya Allah. Ada soto kaki dudung roksi, tahu pernah? Bukan dudung pangdam, bukan dudung roksi nih. Sampai di belakang ini kesehatan mereka kan ada sebelah kanan tuh. Itu langganan itu memang mahal pak, karena enak pak. Saya emang kalau itu makan dulu, kalau makanan Jepang semua kasih makan minum. Habis minum dia pada ngerokok, duduk di taman dia nyender dia merem. Kayak gue tinggal loh. Duduk di taman habis makan dia ngerokok, dia ngopi, dia nyender di punan merem. Gue tinggal loh, nggak kelihatan di kebun. Udah kata tuannya Sat, barangkali udah mau pada pamit. Oh ya saya bukan musim, ya nggak apa-apa, udah dari siang. Dari asar pada jongkot pak di depan rumah. Dia nggak tahu jongkot pakai pokoknya dari asar pada jongkot udah pulang dah. Nah depan pintu dia megang amplop jamaah, asik tuh megang amplopnya. Saat ini amplop 10 buat jamaah, ini buat antum. Alhamdulillah jasa umum. Terima kasih. Kapan-kapan sini lagi. Oh iya, tanya jangan mau kapan-kapan sini, mau nggak kira-kira? Udah pulang dan naik tuh pada di kalau berbutuh naik menduluan. Dan nggak lama saya itu ke amanah nih. Amanah sebab ada ustadz yang curang juga, dia potong tuh 20%. Enggak aja belum. Belum dicomot, potong bergocap-gocap enggak. Saya nggak amanah, saya kan nih amanah nih. Ini amanah utuh nih. Alhamdulillah udah bagiin. Nggak lama mobil jalan rame banget dia ngambil tuh brebet. Dia udah pada bukain tuh. Woi, gua kata buka depan pintu, woi. Nggak penasaran saat buka brebet. Saya tanya berapa isinya? Alhamdulillah gopek 500.000. Ada yang nyutup. Gua ngaminin sambil ngantuk aja gopek ini. Gua ngaminin sambil ngantuk gopek. Berapa yang ceramah, yang mimpin tahlil, yasin, doa. Gue yang ngantuk ngambilin aja gopek berapa Ustaz Sofwan. Ini gue tabok nih ngomong gini kan. Garang mau tahu aja urusan gue lu. Kapan-kapan gue ajak ampun astagfirullah rabbal baraya. Istighfar ya astagfirullah rabbal khotoya. Jangan sembarangan ngukur rezeki orang. Enggak kalau terima rezeki alhamdulillah. Akhirnya saya penasaran karena dia pada buka, saya buka juga. Karena dia doang mata duitan dia. Saya buka brebet, kalau saya agak susahan bukanya karena lemet, tebal, isinya juga beda. Kalau itu brebet, swag aja gitu. Kalau saya bukanya juga agak repot tuh. Amplopnya juga beda pak, bahkan lemnya juga beda, keras gitu. Wah ini biasanya al-amru idza dhaqa istasa'a. Kalau bahasa perkara itu kalau sempit dalam agama berarti luas. Al-amru idza dhaqa istasa'a. Terus aku dalilin nih. Al-amru idza dhaqa istasa'a. Perkara itu kalau sempit dalam agama luas. Ini kan sempit bukannya susah, isinya luas lah. Saya buka alhamdulillah tasakur ini jujur ya, saya buka 10 juta. 10 juta. Ya saya eneng-enengin berapa. Iya, dia gopek ya pantas kita gopek itu ngaminin bari ngantuk ya. Dia mencapek yasin, tahlil, tasbih, doa, ceramah, wajar 10 juta, makanya jadi ustad gitu. Ustad alhamdulillah. Udah pulang dah. Sampai rumah masyaallah pulang pada buru-buru Pak. Sampai ada yang ketinggalan motornya depan musola. Lupa motor. Woi, motor lu nih, baru gopek aja dulu Pak. Udah pulang ke rumah. Besoknya nih ini laki yang baik pak kagak nih, saya temuin bininya malam, laki lu gua ajak tahlilan ke Pondok Indah,
dibagi duit tuh, saya dibagi cepet Ustaz karena alhamdulillah diaplopin 200, goroh laki lu. Bohong laki sial dangkalan ini. Gopek dia. Apaan 200 ya? Alhamdulillah saya dibagi salah karena dibilang 200 ya bagi cepet-cepet dah alhamdulillah. Bohong, gopek enggak apa-apa Ustaz bagi 400 saya tahu dia cuma mancing buat mancing itu. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, soal aina taskunu, di mana kau bakal tinggal ini? Ibrahim askunul qabr, saya akan bertempat tinggal di kuburan. Jadi rumah kita nih bisa bikin lupa kita rumah kita yang sebenarnya. Hada baitukal hakiki. Jadi kalau kita kuburan, hada baitunal hakiki. Ini rumah kita yang sebenarnya. Mana kuburan. Sampai sekarang orang sampai lupa sama kuburan itu sendiri. Ya, dengan hadirnya kuburan-kuburan mewah. Ada San Diego Hill dia, Kerawang Barat. Saya jujur saja sering ceramah ini, tapi saya belum pernah nyaba. Tahu nyaba? Iya, saya sering nyebut San Diego ya, tapi saya belum pernah nyampe tepat kayak gimana. Dilalah Allah bikin kader saya, ceramah ke Karawang, keluar Karawang Barat, terus saya supir terus. Lah ini jalan nggak ada putus. Tuh ada gerbang San Diego Hill, saya turun. Allah Akbar, bener mewah itu juga. Di skapling segini, nih suami istri anak 3 5 miliar. Tuh tanah segitu 5 tuh. Makanya jadi gengsi-gengsian, akhirnya orang lupa kembali soal udah ngomong kuburan aja lupa sama kuburan itu sendiri. Bah kalau disebut di mana engkau mau di kuburan San Diego Hill, orang kaya dong. Jangan San Diego, tanah kusir aja. Wakaf kita sebenarnya Al-Muflihun ya. Al-Muflihun dengan tanah kusir kan? Ya gengsian sana, gengsian tanah kusir Al-Muflihun udah nggak muat nih. Ya kalau di sana kan dipelihara, ada bayarnya. Itu soal kuburan sendiri bisa jadi kita lupa sama kuburan. Makanya kalau ditanya, Bang kalau ini digusur kita pindah kemana? Jawabannya Bang kalau ini digusur kena proyek kita pindah kemana? Di yang tanah kusir atau Al-Muflihun, Wakaf Al-Muflihun atau Rawalimo Pondok Pinang. Nah itu kuburan. Jadi tempat tinggal kita sebenarnya ini orang lupa. Maka yang yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Saya tiala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang atas umatku satu zaman yuhibbunal khamsa, mereka cinta 5 perkara, wa yansawnal khamsa, dan lupa 5 perkara. Yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur, cinta istana bangunan mewah dan lupa kuburan. Jadi Ibrahim bin Adam ditanya, aina taskunu? Askunul qabr, di mana engkau akan bertempat tinggal? Aku akan bertempat tinggal di kuburan. Benar sebetulnya ya Allah. Nah, almarhum ini sudah masuk pada terminal pertama. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Sudah masuk terminal pertama, rumah pertama alam akhiratnya itu kubur, alam barzah ma baina dunya wal akhirah. Barzah itu dinding, ma baina. Kenapa disebut barzah? Ma baina li'annahu yarzahu baina dunya, membentengi antara dunia dan akhirat. Akhirat kita dibentengi dengan barzah nih, ya. Itu yang membentengi. Ini akhirat, ini barzah, ini dunia. Ma yarzahu baina dunya wal akhirah, apa yang membentengi antara dunia dan akhirat. Mudah-mudahan beliau ini ya banyak amal kebajikannya, meninggalkan majelis. Ya, ini dia warisan-warisan yang mengangkat doanya. Itulah untungnya kalau kita hidup jadi orang baik, akan disebut dengan kebaikannya turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah maftah abwaba sama bi ruhi, Allah maftah abwaba sama bi ruhi, Allah maftah abwaba sama bi ruhi, wa jafil arda an jambayhi wa laqqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'atsahu ila jannatik. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Allahumma anzil rahmah wal syafa'ah wal barakah ila jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi masyarikil ardi ila magharibiha wa usal ila qabri akhina Kiai Syarif Musa rahmatullahi wa ridwan wa sallallahu alaihi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa saya sampaikan meskipun dengan bahasa guyonan, tapi memang tidak mengurangi makna untuk mengingat kita kematian. Pakaian makanan kita pakaian kita kain, kafan rumah kita kuburan. Mudah-mudahan ini jadi mau'izah buat diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.